bahwa malam ini memang kita mulai agak malam karena ada puasa, jadi setelah taraweh kita baru bisa berbincang-bincang santai. Kali ini kita akan dipaparkan tentang pemahaman energi ya dari Indri ya, Indri Weldaningsih namanya ya. Dia dari Iya. Raspati Raspati Spiritual Club ya. Jadi gini, memang menarik ya sebetulnya. Jadi energi itu di dalam fisika itu bisa ada dalam berbagai bentuk ya. Ada yang disebut energi kinetik ya, ada yang disebut energi potensial, energi panas, energi listrik, dan banyak konsep energi itu. Tetapi konteksnya kita ini adalah nanti konsep energi dalam konteks benda pusaka atau keris yang seringkali maknanya lebih metaforis atau spiritual ya. Dalam banyak tradisi budaya atau kepercayaan, benda-benda seperti keris, benda pusaka, dan lain-lainnya itu dianggap memiliki satu energi atau energi mistis atau spiritual. Nah, kemudian, nah ini pandangan baru lagi, ini pandangan tentang pemahaman New Age ya. Jadi pemahaman New Age ini merujuk pada suatu kelompok keyakinan atau gagasan dan praktek yang muncul dalam gerakan spiritualitas yang lebih luas pada abad 20 ini. Gerakan ini seringkali melibatkan pandangan-pandangan yang dianggap baru atau disebut revolusioner ya, tentang spiritualitas, kesejahteraan, bahkan kesadaran pribadi ya. Jadi termasuk mencari jati diri itu sekarang sudah mulai maju tidak dengan cara-cara lama gitu. Jadi beberapa ciri khas dari pemahaman New Age yang mungkin nanti akan diutarakan sama Indri Wildaningsih ya, itu termasuk mengenai pandangan-pandangan holistik tentang alam semesta, ya itu saya nggak tahu nanti meluas sampai kemana. Kemudian juga pandangan pemahaman New Age ini juga masalah reinkarnasi dan karma itu ada, ya kemudian ada mengenai kekuatan mental dan energi dan juga healing. Nah, healing ini paling paling diutamakan sekarang ini pengobatan alternatif. Jadi mempromosikan pengobatan alternatif seperti pengobatan terapi energi, meditasi, yoga dan sebagainya. Lain nanti yang tahu adalah uh, uh, Indri Wildaningsih ini karena dia memang owner dari Raspati Spiritual Club. Saya kira saya nggak panjang lebar, nanti akan dipandu oleh Gabriel J. Setio ya. Saya minta tolong nanti yang bertanya tetap on cam ya supaya kita bisa silaturahmi. Saya kira kita serahkan kepada Mas Gabriel Satio, monggo Mas Gabriel Rahayu untuk semua yang sudah berkunjung di website di webinar KCP malam ini. Nggih, selamat malam Rahayu 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 kagem sedaya para pinisepuh, sederek lan sedulur. Saya kebetulan dipercaya oleh Romo Tony dan teman-teman untuk menjadi moderator di acara malam ini. Di sini nanti pembicaranya adalah dari Bunda Indri yang akan memaparkan tentang energi dan keris ya, di dalam keris ya Bunda Indri ya. Nanti kita simak paparan dari beliau dan teman-teman. Setelah sesi pembicaraan dari beliau, nanti mungkin ada yang ingin bertanya, nanti diberi kesempatan. Dari saya seperti dulu pembukaannya. Monggo Bunda Indri, silahkan. Ya, terima kasih Mas Setio ya, saya panggilnya. Dan Pak Tony juga sudah memberikan ruang untuk saya dan teman-teman Raspati di sini, Spiritual Club yang
Singkat cerita, kita berkumpul dari tahun 2018 karena kita punya pemikiran, kegelisahan yang sama tentang spiritual, tapi kita semuanya sibuk. Kita yang tinggal di perkotaan dan mungkin uh, sudah agak jauh dari yang namanya bukan jauh dari budaya, tapi mungkin di keluarga kita itu kurang meneruskan aja sih sebenarnya. Kita berusaha memahaminya, tapi dengan cara yang saat ini gitu. Untuk dari sisi budaya. Ditambah kita memang ada kalau sekarang tuh istilahnya spiritual awakening gitu. Di mana kita tersadar tentang spiritual, tentang diri kita sendiri, banyak pertanyaan di kepala yang akhirnya kita berusaha mencari jawabannya. Nah, saya membimbing puluhan teman-teman di komunitas Raspati untuk sama-sama bisa memahami spiritual dengan cara yang sekarang, dengan cara yang bisa dipahami. Kebetulan kalau sekarang ini ada pemahaman New Age namanya era baru, era yang sejak abad 19 digulirkan menjadi bola salju yang besar pemahaman ini. Kita bukan menjauhi budaya, tidak, tapi kita mencoba beradaptasi dengan zamannya saat ini. Dengan banyaknya informasi dan teknologi saat ini, sains, kita mencoba untuk bersalaman antara budaya dan sains. Dan ternyata kita menemukan banyak hal yang menarik sebenarnya di pemahaman-pemahaman New Age. Semoga terlihat ini perkenalan sedikit sebenarnya. Raspati Spiritual Club juga ada Raspati Reiki Academy. Sebenarnya kita juga ada Reiki. Di sini teman-teman di komunitas juga mempelajari Reiki dan saya sendiri sebagai pendirinya sekaligus Reiki Master Teacher-nya dan Spiritual Coach. Di sini mungkin kalau Spiritual Coach istilah modern untuk guru spiritual gitu. Membimbing teman-teman yang tergabung dalam komunitas untuk bisa memiliki dan menerapkan pola pikir spiritualitas dalam kehidupan sehari-harinya. Terbuka untuk siapapun secara lintas agama, kita bicara spiritual secara universal, dan non-agama yang tidak terafiliasi dengan agama apapun atau kepercayaan apapun yang mereka mendeklarasikan sebagai agnostik. Yang penting bertuhan sebenarnya untuk kita, gitu. Raspati berbagi wawasan ilmu tentang spiritualitas yang bisa dipahami oleh kaum urban yang memiliki tingkat kesibukan aktivitas cukup tinggi dengan harapan spiritualitas akan menjadi gaya hidup manusia modern di kemudian hari gitu. Harapannya seperti itu dari Raspati dan kami berkumpul di Raspati di sini sama-sama saling support gitu untuk membiasakan diri berpikir secara spiritual meskipun kita hidup secara fisik 3D tapi pemikiran kita mulai naik ke pemahaman yang lebih dalam di 4D dan 5D 5 dimensi itu ke kesadaran jiwanya sebenarnya bukan hanya kesadaran fisik bukan hanya pemahaman saja, tapi juga rohnya atau jiwanya. Ini singkat cerita aja, sebenarnya ini bisa di browsing. Pelopor spiritual New Age sendiri, Madame Blavatsky, dari Rusia, yang dia mendirikan Theosophical Society pada September 1875, dan teosofi ini cukup menyebar di zaman itu di zamannya bahkan di Indonesia sendiri pengikutnya juga sebenarnya banyak di abad 19-20 sebenarnya di sini juga masuk teosofi. Tapi sekarang teosofinya saya sendiri nggak tahu berkembangnya seperti apa tapi pemahamannya atau cara-caranya metode-metodenya lah yang bergulir ke manusia modern saat ini di seluruh dunia ya semuanya. Perkembangan spiritual New Age sebenarnya ada karakteristiknya tadi sebagian sudah Pak Tony paparkan sebenarnya
Pertama, kepercayaan optimis bahwa manusia sedang memasuki tahap transformasi spiritual yang luar biasa. Kalau misalnya biasanya kita mengenal, misalnya di Nusantara ini ada zaman Kali Yuga atau ya zaman-zaman yang pemahaman kita yang terbawa dari Buddha dan Hindu, tapi mungkin di New Age kita lebih luas lagi, kita memahaminya dari sisi astrologi, dari sisi astronomi, bagaimana perubahan zaman itu terjadi akibat pergeseran planet misalnya. Kita percaya kosmik bahkan mengatur semuanya perubahan-perubahan di uh, manusia dan seluruh makhluk sebenarnya. Kedua, pemberdayaan dan pemenuhan diri di mana kita memaksimalkan, mengoptimalkan teknologi diri kita sebagai manusia, sebagai makhluk spiritual. Harmoni antara sains dan spiritual ini memang jadi kayak panduan-panduan kita untuk berpikir. Kita melihat juga sainsnya, misalnya kuantum atau fisika-fisika yang lainnya atau filsafat, semuanya kita pelajari yang kita bisa jangkau aja, yang masih relevan dengan saat ini. Spiritualitas universal di mana manusia dan alam terhubung satu sama lain ini seperti tadi yang saya paparkan bahwa seluruh kosmik planet itu berhubungan sama kita, bahkan kayak sekarang sebentar lagi mau gerhana itu memberikan energi yang bisa kita baca sebenarnya seperti apa sikap-sikap manusia menjelang gerhana atau setelah gerhana atau pengaruhnya berapa lama sih gitu. Jadi mapping kehidupan uh, kita memakai metode yang kita melihat kosmik lebih luas lagi gitu. Healing sudah pasti banyak praktisi holistik saat ini dan healing sangat penting buat spiritual karena tadi seperti Pak Tony bilang, kita mengenal reinkarnasi, kita mengenal karma, bagaimana dengan menyelesaikan karma, dengan membereskan hutang-hutang karma kita, kita juga sekaligus menghealing kehidupan kita saat ini dan memperbaiki kualitas hidup di saat ini. Pada dasarnya tema umum yang menjadi benang merah dari New Age adalah kesadaran spiritual yang tinggi dan diwujudkan melalui self-development itu sendiri. Di mana spiritual adalah langkah untuk mengenal diri sendiri sebagai makhluk spiritual yang sedang belajar menjadi manusia. Itu yang New Age pelajari. Uh, Tadi sekilas tentang New Age dan karakteristik manusia modern di era New Age ini. Kita juga tidak menjauhi budaya. Sekali lagi kita tetap sangat menghormati warisan budaya kita sendiri dan kita juga melihat bahwa keris ini adalah filosofi kita mengambilnya sebagai filosofi perwujudan dari hidup manusia itu sendiri. Di mana dalam pembuatannya selalu menggunakan elemen logam yang terbaik gitu. Um, dalam prosesnya pembuatannya terdapat unsur energi doa dan harapan yang disampaikan melalui seorang empu dengan ritual tertentu yang kita pahami seperti itu dari sebelum pembuatan bahkan kepada siapa ini akan diberikan atau siapa yang meminta semuanya pasti ada ritualnya dulu, intentionnya dulu, attentionnya dulu sudah pasti. Dan seorang empu mencurahkan energi keberserahannya kepada proses untuk mendapatkan hasil akhir yang terbaik. Ini buat New Age sangat menginspirasi. Kenapa? Karena perlambang keris itu adalah diri kita sendiri gitu. Diri kita yang ditempa uh, diciptakan dengan harapan dan melalui proses tempaan pengalaman dalam hidup di mana akan membuat manusia menjadi sempurna dengan keindahannya seperti keris itu sendiri tadi. Setiap bilah keris memiliki bentuk dan karakternya sendiri yang unik, seperti manusia yang juga unik dengan cetak birunya, dengan blueprintnya, atau dengan takdirnya. Sebenarnya kita mempunyai keunikannya masing-masing, mempunyai cerita hidupnya masing-masing,
saat kita lahir juga harapannya besar gitu seperti keris ini. Jadi keris benar-benar melambangkan dari manusianya itu sendiri. Kepada siapa sebuah keris akan dimiliki juga menyiratkan adanya energi kecocokan dengan manusianya. Sebuah keris akan memilih sendiri kepada siapa dirinya akan bertuan. Seperti manusia yang akan bertemu dengan manusia lain dengan kesesuaian energinya, bekerja sama, berkolaborasi untuk menciptakan harmonisasi hidup dan kehidupan. Ini kita pahami bahwa energi yang sama itu akan saling tarik menarik seperti kita mungkin di sini di ruangan ini di Zoom ini memiliki bagian frekuensi energi yang sama sehingga kita bisa berkumpul. Kita punya minat yang sama, kita punya ketertarikan pemikiran yang memang tidak semua sama tapi pasti ada samanya. Jadi kita bisa berkumpul. Jadi energinya saling tarik menarik. Ini simbolis manusia ini rasanya lengkap juga pada keris dan ini membuat kita tertarik sebenarnya untuk lebih dalam mempelajari keris itu sendiri karena pasti banyak bagiannya dan Pak Tony udah ahli expertnya di sini. Ah, berikutnya adalah analisa pandangan New Age gitu. Ya, ini yang kita amati di sini di manusia modern ada kekuatannya, ada strength-nya, ada weakness-nya, ada opportunity-nya, ada threat-nya. Kekuatannya di sini memang keris itu kreasinya beragam dan banyak ceritanya, filosofinya yang kuat dan memiliki nilai estetika sebagai karya seni. Sebenarnya saya melihat bukunya Pak Tony itu kagum sendiri gitu. Ternyata banyak banget bentuk-bentuk keris dan tujuan-tujuan keris itu sendiri dan setiap lekuknya, setiap itu ternyata ada maknanya, ada ceritanya dan itu menarik banget. Dan di sini menjadi cerita kekuatan keris itu sendiri gitu. Hanya saja kita juga melihat tidak menutup mata di sini pandangan New Age juga melihat kelemahannya. Ini yang kurang lebih membuat yang modern ini, teman-teman yang di New Age ini maju mundur untuk uh, mengenal keris itu sendiri karena banyak perspektif yang terlanjur gitu, terlanjur kita tahu bahwa ada hal-hal negatif nih di baliknya. Meskipun mungkin kalau ditanya mungkin ada penjelasannya lagi ya kenapa seperti itu gitu. Cuma di first impressionnya gitu, di depannya kita melihat ada kelemahannya bahwa keris ini memiliki ritual yang membutuhkan upaya proses yang relatif panjang, nggak gampang gitu ketemu seorang empu tuh nggak gampang pengen denger ceritanya seorang empu tuh nggak gampang gitu. Jadi agak sulit nyarinya gitu dan persepsi negatif terhadap unsur klinik yang menyertainya. Kayaknya kita semua tahu lah ya, kalau bagian ini first impressionnya tuh udah nggak enak gitu loh. Asumsi negatifnya pasti keluar duluan, ini yang bikin kita maju mundur. Dan pengkultusan keris sebagai sarana pendukung sebuah pencapaian, ini juga sama mungkin justru di teman-teman New Age ini di komunitas justru itu adalah pengalaman keluarga juga sebenarnya. Jadi keluarganya udah terlanjur menghultuskan keris, ya anak-anaknya jadinya malas mundur untuk mengetahui lebih dalam karena melihat sisi-sisi negatif yang mereka alami gitu. Di sisi kelemahannya mungkin itu kurang lebih gitu. Tapi kita masih punya peluang juga opportunity yang bisa mengangkat keris itu sendiri menarik generasi muda karena sebenarnya banyak kok generasi muda yang tertarik tapi sekali lagi kita juga bingung gitu mau carinya kemana. Sebagai warisan budaya dengan nilai atau value yang tinggi jelas gitu karena seperti di negara lain gitu misalnya Jepang para pesamurai tetap melestarikan katananya gitu dan boleh
dimiliki gitu. Sama katana juga proses pembuatannya panjang dan dengan pencocokan energi dengan si pemiliknya, setahu saya gitu. Jadi diharapkan sebenarnya kita juga memiliki peluang yang sama, ya keris menjadi duta dari budaya Indonesia sendiri gitu, dan ya mungkin prioritasnya gitu. Jadi kita masih punya peluang di sini. Memiliki filosofi yang masih relevan dengan perkembangan zaman seperti tadi, filosofinya sebagai manusia, sebagai perlambang manusia Nusantara itu sendiri misalnya. Nah, ini masih relevan sampai saat ini dan masih kita pakai gitu. Masih kita jadikan acuan, motivasi, kekuatan, kita mengingat lagi keris itu, mengingat lagi warisan kita, ya, seperti itu gitu. Sebenarnya ancamannya juga ada lagi, bahwa ini kurang lebih eh, agak sulit memang, tapi kita optimis bisa, bahwa pandangan golongan tertentu yang menganggap negatif atau tabu pada keris ini golongan berarti kan sudah lebih luas, ya kan. Tapi kita optimis satu hari kita bisa mengedukasi atau lebih lebih memaparkan eh, sisi-sisi seninya, atau yang kita kita lebih lebih akulturasi lah mungkin ya, lebih lebih kebutuhannya kalau sekarang keris itu dipandang seperti apa gitu. Kurangnya literasi yang bisa diandalkan untuk mengenal keris. Literasi kalau kita browsing mungkin banyak, tapi mana sih yang harus kita percaya gitu, mana sih yang harus ini bener nih gitu, ini oke nih gitu. Nah itu masih kurang, saya juga baru tahu Pak Tony aja gitu, yang lain saya belum tahu gitu. Informasi dari bukunya Pak Tony itu sudah cukup membantu buat saya. Ini kurang lebih pandangan New Age. Dan di New Age di sini kebetulan kalau kalau di komunitas Raspati kita memang mempelajari juga energi, memang harus 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 tahu sebenarnya. Cuma permasalahannya di manusia modern ini nggak tahu sama sekali energi apa. Mostly ya, kebanyakan ya. Kebanyakan energi itu apa sih gitu. Ada yang nyebutin ESDM gitu yang nggak ada kaitannya gitu, Kementerian Energi Sumber Daya Alam gitu. Jadi sebenarnya harus dijelaskan, bahkan harus dicontohkan, bahkan mereka yang mencari bukti empirisnya atau seperti apa agak-agak sulit ya gitu. Mereka harus merasakan sendiri seperti apa energi. Cuma hal yang paling sederhana di karena saya Reiki, jadi hal yang paling sederhana yang saya lakukan adalah membuat bola energi di tangan, karena eh, perangkat kita sebagai manusia, teknologi di fisiknya ini, kita mengenal cakra, kita mengenal titik-titik energi di dalam tubuh gitu. Nah, kita punya antena tuh banyak, ada nervous system gitu, ada extrasensory perception gitu. Jadi antena energi kita tuh banyak gitu, dan keluar masuknya energi itu kita jelaskan dengan praktek Reiki sebenarnya. Kalau di saya ya di Raspati ya, di tempat lain mungkin bisa dengan prana, banyak banyak jenisnya. Kita sebutnya mawasi di sini. Biasanya kita perkenalkannya dengan kita minta mereka membuat bola di tangan untuk merasakan adanya energi tubuh kita sendiri sebenarnya. Dan itu menarik buat mereka, dan pelan-pelan membuat mereka percaya bahwa energi kita ini bioelektrik gitu. Kita mempunyai unsur listrik yang mengeluarkan energi, yang memvibrasi, yang meradiasi gitu. Jadi memperkenalkan, ini basic banget sebenarnya, memperkenalkan energinya supaya mereka percaya dulu gitu. Ini caranya yang nggak makan waktu panjang sebenarnya. Jadi mereka bisa tahu ada hangat, ada dingin, ada kalau terhambat sebenarnya aliran energi di tubuh itu seperti apa sih gitu. Nah, dengan praktek Reiki sebenarnya kalau di Raspati saya berusaha mengenalkan dengan mawasi. Tapi tentu saja mawasi nggak dilakukan sekedarnya aja, sekedar mawasi jadi mainan gitu. Biasanya ini jadi mainan gitu. Tapi juga ditunjang dengan aktivitas meditasi untuk lebih menyelaraskan tubuh fisik
pikiran dan ruhnya. Jadi semuanya harus selaras dulu supaya penerjemahan dari radiasi energi itu bisa memiliki akurasi cerita yang lebih tepat. Nah, begitu juga dengan bagaimana kita menelisik sebenarnya energi yang ada pada si keris itu sendiri. Awalnya untuk generasi New Age ini, pemahaman New Age ini memang harus mengenal energinya dulu bahwa setiap benda itu memiliki energinya, memiliki radiasinya. Tapi karena kita tidak terlatih, jadi kita nggak tahu. Sebenarnya gitu, karena terbiasa memakai otak logiknya terlalu logik, bahkan tidak memakai rosonya di sini jadi kurang bisa memahami energi, radiasi energi sendiri. Sementara yang kita yakini di sini manusia aja radiasi energinya satu orang bisa 10 meter. Itu mau radiasi buruk, mau radiasi baik gitu. Satu orang 10 meter. Dan benda itu pun sama gitu, bisa bermeter-meter kalau kalau memang bendanya memiliki energi yang cukup kuat. Seperti keris pun. Jadi di sini kita memahami bahwa keris dan manusia bisa saling mempengaruhi karena bertemunya radiasi energi antara manusia dan si kerisnya. Nah, ini harus dilatih dulu kepekaan energinya dan apa ya, membiasakan diri lah di manusia modern ini untuk mengenal energi karena mereka kebanyakan dari mereka sangat-sangat awam tentang energi, nggak ngerti sama sekali. Nah, untuk memahami itu eh, dalam konteks ini, dalam keris ini memahami bagaimana sih membaca eh, si energi keris itu sendiri. New Age memahami bahwa kita mempunyai six sense, mempunyai extra sensory perception yang ada pada nervous system ini dan syaraf-syaraf kita ya gitu. Dan semua orang, semua manusia memiliki. Semua manusia memiliki ini. Jadi nggak cuma satu, dua atau yang dikatakan spesial. Sebenarnya juga nggak bisa dibilang spesial karena memang ini semua ada di diri kita sendiri. Hanya mungkin berbeda level kepekaannya, berbeda tingkatan aja, tingkatan terbukanya, mungkin itu yang membeda, yang bikin kita semua beda. Dan misalnya dari lima ini mungkin hanya satu atau dua yang dominan. Jadi kita mempunyai kelebihan kita masing-masing yang bisa kita olah dan ini kita pergunakan untuk membaca energi keris atau benda apapun itu yang meradiasi energinya. Jadi penangkapannya atau bahkan penerjemahannya akan berbeda sesuai dengan uh, kemampuan yang dominan yang dimiliki. Ini mungkin nanti akan ketika ngobrol gitu, oke, benda yang sama atau keris yang sama, tapi dengan kemampuan yang berbeda tetap nanti berujung pada satu kesimpulan yang sama. Itu pun jika memang sudah dilatih ya gitu, kayak jam terbang berlatihnya sudah cukup. Nah, di sini yang kita pahami ini baru sebagian sebenarnya hanya hanya lima, padahal masih banyak sih sebenarnya. Cuma yang dominan yang biasa kita lihat di sini ada clairvoyance atau kemampuan melihat, kemampuan visual. Di sini mungkin pernah bertemu atau Bapak Ibu sekalian yang mampu melihat eh, radiasi di sekitar di sekitar kerisnya itu sendiri. Mungkin ada warnanya atau mungkin justru ada sosoknya. Ini didukung dengan kemampuan dengan clairvoyance ini, melihat. Clairsentience kemampuan merasakan ini biasanya pada kulit gitu. Ini nanti terjemahannya juga sama. Mereka akan menerjemahkan misalnya energinya maskulin atau energinya feminim atau energinya lemah atau energinya kuat sekali. Nanti mereka bisa menerjemahkan intuitif secara memakai rosonya, secara indera intuitif pada ujungnya nanti akan sama gitu, tapi dengan penerjemahan yang berbeda.
Clear audience ini dengan audio. Ini macam-macam sebenarnya. Bisa juga si kerisnya itu, energi kerisnya itu berbicara seperti berbicara sebenarnya. Jadi nggak langsung di kuping, tapi di indera intuitif kuping yang bagian dalam gitu, seperti berbicara. Kalau yang tadi clairvoyance melihat, clairsentient merasakan, clairaudience seperti mendengar suara. Psikometri di sini kemampuan sentuhan ini yang dicari sebenarnya psikometri ini, karena ketika menyentuh di kepalanya tuh bisa keluar cerita dari si keris itu sendiri. Akurasi jelas didukung oleh jam terbang latihannya ya, akurasinya ya. Tapi kalau yang pemula mungkin masih menebak-nebak, it's okay, masih berantakan, it's okay. Tapi kemampuan ini yang paling dicari sebenarnya, enggak, tapi enggak semua orang mampu. Recognize di sini mengetahui sesuatu secara hakikat tanpa melalui pengamatan. Ini bisa yang kita bilang tiba-tiba tahu aja gitu. Tahu aja ada di kepala tiba-tiba, atau yang pengen diomongin ya itu gitu. Ini kemampuan recognize. Nah, sebenarnya kemampuan sixth sense ini, extrasensory perception inilah yang dipakai oleh teman-teman New Age gitu, yang mungkin menjadi lebih sederhana dibandingkan pendahulunya, senior-senior dan orang tua, yang lebih lebih bisa dipahami sama mereka bagaimana cara mendeteksi, membaca keris, mencari tahu cerita keris ini seperti apa, meskipun kebanyakan itu tidak lengkap pada akhirnya. Balik lagi manusianya, bagaimana kemampuannya membaca, mendeteksi dengan kepekaannya. Tapi sekali lagi ini semuanya, kepekaan ini dimiliki semua manusia. Jadi nggak satu atau dua, tapi sedikit yang menyadari bahwa dirinya peka, dirinya punya kepekaan ini, ekstra ya, ESP ini punya ini. Yang kadang-kadang yang terlihat itu hanya clairvoyance dan clairaudience yang banyak di awam ya, yang di awam yang terlihat ini, tapi yang lainnya masih ada, dan ini yang kita yakini, kita pakai gitu. Baik, terima kasih Mbak Indri WS. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya tentang paparan Mbak Indri? Silahkan. Mas Haji Keris, Mas Farhan, mungkin Mas Yo, atau siapapun yang on cam ini. Atau Pak Ki Asmara, Bunda Jessica, mungkin Pak Joko, atau siapapun. Monggo, nggak usah malu-malu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang paparan dari beliau tadi. Yang tidak paham di mananya, nanti kan bisa kita obrolkan di sini. Halo, Sugeng Dalu. Sugeng Dalu, Berkah Bapak. dalam. Berkah dalam. Perkenalkan saya Pak Dodi dari Jogja. Nggih. Saya mau tanya ke Mbak Indri. Jadi ya, Pak. Saya itu sering ke beberapa tempat ya, kayak ke Candi, ke Kendang, ke apa ya, ke beberapa situs lah. Dan setiap saya di sana itu untuk berdoa dan tidak minta apa-apa, hanya mendoakan beliau-beliau yang sudah meninggal. Begitu selesai, setiap saya foto pasti ada kejadian-kejadian yang di situ diperlihatkan sesuatu. Dan yang terakhir kemarin di Gedung Songo, di Candi Suko, di mana itu di Jogja itu banyak sekali, dan foto-foto ini saya simpen. Dan semua para pemangku adat maupun juru kunci mengatakan, kamu selalu diridhoi. Kamu nggak usah bawa apa-apa, kamu itu loh selalu ditempel. Kayak yang terakhir itu saya di mana itu, Bang Lampir ya, di Gunung Kidul. Saya jauh-jauh dari Semarang naik sepeda motor. Sekali datang aja, di situ hanya 5 orang,
sudah di situ sama juru kunci, saya itu langsung didengarin suara burung gagak. Dan saya tanyakan ke juru kuncinya, menyatakan iya, hanya jenengan yang tadi saya rasakan ada getaran. Tapi saya merasakan sendiri itu nggak bisa gitu loh, Mbak Indri. Jadi apa ya? Jadi kayak saya itu datang ke suatu tempat, begitu saya itu langsung lihat ini gini gini gini. Sampai orang menyatakan bahwa apa ya? Saya juga kaget gitu loh. Kenapa harus refleks dan foto terakhir itu ada semua di dokumen saya gitu loh. Sampai yang terakhir saya doa baik-baik, keris-keris saya doa baik-baik. Akhirnya ada beberapa keris itu setiap saya mau besok saya mau ke Banyu Sumurup ya, ke Pangeran Pekik. Itu dari sekian keris yang saya sukai, itu ada yang nyentuh gitu loh. Aku aja yang bawaan, aku aja. Jadi apa yang dikatakan Mbak Indri tadi benar. Jadi ada reaksi gitu loh. Kalau kita sendiri juga baik. Kalau kita mengolah hati kita, pikiran kita baik terhadap sesama, terhadap alam, itu akan ada kok getaran itu. Itu saya meyakini sendiri. Rezeki pun juga ada bisa masuk. Contohnya kayak kemarin saya bisa menjualkan keris yang nilainya fantastik. Itu bukan semata-mata karena saya kenal dengan kolektor itu atau enggak. Tapi begitu saya doa di suatu makam yang dikeramatkan, itu langsung muncul gitu loh. Keris yang nanti kamu dapatkan rezeki itu warnanya ini kelihatan semua, dan yang saya bawa benar. Lah, semacam itu termasuk bagaimana ya Mbak Indri terhadap diri saya gitu loh. Saya mencari sampai sekarang itu siapa saja yang mendampingi saya itu kok kesulitan. Saya tanya ke beberapa yang jaga makam maupun apa, nggak perlu saya ngomong, sampai goleki sendiri, banyak sekali yang dampingin jenengan. Seperti itu terus. Lah, itu bagaimana Mbak Indri? Mungkin bisa Iya, dibantu dijabarkan atau mungkin bisa dibantu cara mencarinya atau bagaimana. Terima kasih, Sugeng Dalu. ya, mm, Pak. Oke, saya coba memaparkan dari pandangan New Age, pandangan kami. Ah, leluhur sudah pasti mendampingi, gitu. Entah itu dari jauh atau direct ya, dekat, jarak dekat. Atau misalnya seperti saya keturunan Jawa Timur, Jawa Tengah, tapi tinggalnya di Jawa Barat. Ya, Leluhur saya menitipkan pada leluhur, ini titip cucu pada leluhur di Jawa Barat gitu. Itu baik. kita bisa beragam, kita bisa beragam. Jadi nggak selamanya leluhur kita langsung yang menemani. Jadi bisa siapa aja, dan menurut saya Bapak juga udah cukup punya kepekaan sebenarnya. Cuma antara Ya, yakin dan tidak. Ya, 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 ah, iya enggak, atau masih ada hal-hal yang banyak meragukan, itu mungkin bisa diyakini sendiri gitu. Jika dan masalahnya kita nggak tahu leluhur ini banyak levelnya, ya, dan itu juga pun yang saya tahu ya, yang saya tahu pun terikat pada keris-keris yang saya tahu, terutama yang usianya juga panjang ya, usianya cukup tua gitu terikat, tapi itu juga tidak selamanya terikat. Ada hal-hal yang uh, membuat nanti terlepas atau apapun itu. Kita pun sama gitu, ke manusianya pun sama. Leluhur juga bisa terlepas. Kenapa? Tergantung frekuensi manusianya. Semakin manusianya misalnya menyesuaikan diri frekuensinya dengan leluhurnya, itu akan lebih mudah terhubung, akan lebih mudah berinteraksi, entah dengan cara apa, tapi ya bisa bisa ya, berkomunikasi lewat mimpinya, atau mungkin sentuhan-sentuhan yang oh saya tahu nih ada gitu kan, apalagi ya, mencari silsilah leluhurnya sendiri gitu misalnya.
Dan itu tergantung sebenarnya balik lagi Pak, frekuensinya. Kita masih terlalu jauh, kita cukup tahu tapi tidak bisa mengenal. Tapi mereka ada, karena memang mereka bertugas, beliau-beliau itu bertugas selalu melindungi kita. Iya, sampai kadang saya tuh, iya, sampai kadang sudah sampai bos ngomong kamu itu siapa sebetulnya, ikuti banyak sampai gitu. Saya tuh kan gitu loh, kadang saya tuh kok kamu teriak seperti ini, bicara dalam hati, kamu tuh ngomong siapa sebetulnya lah, kadang gitu loh. Kadang saya tuh apa ya, sampai sekarang kok kebingungan gitu loh Mbak Indri, kebingungan untuk mencari siapa saja, kalau memang banyak itu siapa aja gitu loh. Tapi setiap saya datang ke suatu tempat manapun, setiap foto saya abadikan itu selalu muncul semua dan jelas semua, ada buktinya semuanya, nggak saya kurangi, nggak saya tambahi, nggak saya scrop atau gimana, enggak, ada semua tempat yang saya datangi saya foto itu pasti muncul. Nah itu loh, Ya, itu yang ya saya ada bingung sampai sekarang kesesuaian. Mbak Indri. Nggak apa-apa Pak, disimpan saja. Nanti satu hari mungkin akan lebih jelas karena biasanya ini puzzle ya, harus kita Ya, kumpulin, dirangkai satu persatu. Nanti satu hari begitu udah lengkap baru jelas gitu semuanya, ada waktunya. Nggak apa-apa oh sih Pak. gitu. Ya, Keris-kerisnya juga artinya keris-keris yang bersama Bapak mungkin itu energinya cocok dan itu bisa bersinergi gitu. Sejauh masih bisa bersinergi akan membawa kebaikan. Tapi harus amin, amin. dipahami juga ketika tidak sinergi, nah ini harus disinergikan dulu, ya kan? Ya, Tergantung metode yang diyakini sebenarnya bagaimana cara mensinergikannya gitu. Karena eh, benda-benda ini pun ada masanya harus naik kelas gitu. Jadi ya, tergantung manusianya. Ketika manusia yang naik kelas, bendanya juga nggak bisa ketinggalan nih gitu. Jadi harus naik kelas juga. Nah ini tuh balik lagi banyak metode, banyak ya tergantung kepercayaannya, tergantung budayanya juga yang diyakini apa gitu. oke, baik. Terima kasih Mbak Indri. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Mbak Indri dan Bapak atas pertanyaan dan penjelasannya. Mungkin dari yang lain? Iya, Pak, terima kasih. Sebentar, saya balik dulu ini. Iya, terima kasih Mbak Indri. Saya senang sekali mendengarkan informasi berkaitan dengan New Age Movement ya. Ya, apalagi Ya. dikaitkan dengan keris. Sejak tahun 80-an kami dari Metafisika Study Club, memang Yayasan Metafisika Study Club, saya dengan Pak Sabdono Surahadikusumo itu memang membahas tentang New Age Movement. Kami hadirkan ada salah satu penulis buku yaitu Mas Sukidi. Sukidi itu nulis tentang New Age Movement. Memang apa yang disampaikan tadi dari Madam Blavatsky, kemudian Jiddu, Krishnamurti, itu sampai kaitannya dengan teosofi mengarah ke New Age Movement. Terutama sejak tulisan bukunya Marilyn Ferguson, The Aquarian Conspiracy itu adalah New Age. Namun akhir-akhir ini memang saya akuin keberanian Ibu Indri bahwa orang-orang yang maaf dikata ada orang-orang yang fanatik sekali dalam keagamaannya menganggap New Age Movement itu gerakan yang dekat-dekat dengan hal-hal yang dia sebut setiap hari ada kekuatan gelapnya. Namun pada dasarnya New Age Movement itu memadukan sinkretis, memadukan spiritualisme timur dan spiritualisme barat yang mengarah kepada development pengembangan diri kita sendiri. Untuk itu terutama membahas kaitannya tadi tentang OBE, out of body experience, membahas near death experience, dan bahas mengenai masalah soul travel. Dan bahkan buku-buku seperti buku-buku Conversation with God itu juga bagian daripada New Age Movement. Terima kasih, saya hanya mengucapkan terima kasih aja, selamat berjuang, selamat mengembangkan New Age Movement sehingga terbukalah wawasan baru khusus untuk anak-anak muda.
Jangan sampai fanatisme seperti yang dulu-dulu hanya orang Indonesia, anak-anak muda, orang-orang dahulu itu kadang-kala mudah percaya sehingga ya hal-hal yang diangan-angan pun kadang-kala dipercaya. Namun keberadaan New Age Movement perlu kita kembangkan bersama. Terima kasih. Ya, terima kasih dukungannya Pak Sunarto. Terima kasih Pak Sunarto atas narasi dan wacana yang diberikan. Sekedar saya tambah sedikit ya tadi dari penjelasan Pak Sunarto, memang sebetulnya hal apapun termasuk masalah energi dalam keris atau energi atau spiritualitas ini kan hanya sebagai suatu wacana ilmu begitu. Ilmu ini tidak berwarna kalau dalam persepsi saya. Tidak bisa kita sebut hitam, putih, merah, kuning kan seperti itu. Tergantung kita bagaimana memanfaatkan ilmu tersebut. Bukan begitu, Mbak Indri, betul kan? Ya, betul. Ilmu satu tapi bisa kita terapkan dimanapun. Betul. Silakan dilanjut mungkin yang lain. Oke, Rahayu, selamat malam Sundali. Rahayu, selamat malam Rahayu. Sebelumnya saya merasa senang sekali bisa bergabung dalam forum ini. Banyak kesepuan-kesepuan yang saya jadikan panutan saya dalam dunia berkerisan. Ini pembahasan yang luar biasa bagi saya, khususnya anak muda seperti saya yang senang dengan budaya, yang mulai ingin belajar. Bahwa pada dasarnya sebuah budaya, pelestarian budaya itu akan menjadi percuma ketika kita tidak memperhatikan regenerasi budaya itu sendiri. Sedangkan regenerasi budaya itu juga banyak tantangannya, di mana perkembangan teknologi, perkembangan zaman ini kadang membuat mindset anak-anak sekarang dengan yang dulu itu juga berbeda. Tema pada malam hari ini cukup menarik, di mana membahas tentang energi keris. Dalam edukasi perkerisan sering membedah tentang filosofi, sejarah, dan metalurgi, tetapi juga banyak juga yang membahas tentang energi keris. Anak-anak sekarang ketika diedukasi dengan metode-metode dulu itu akan semakin bosan. Tetapi anak-anak sekarang ketika disuguhi dengan bahasa-bahasa yang lebih ilmiah atau lebih logis, itu akan lebih tertarik dan semakin tertantang. Contohnya tentang masalah energi keris ini. Kebetulan saya di Kebumen juga sering berbagi tentang keris, meskipun masih banyak yang perlu saya pelajari. Tetapi yang sepemahaman saya bahwa keris itu ada dua energi, ada energi alam dan energi ilahi itu sendiri yang berasal dari doa-doa sang empu. Nah, pertanyaan saya kepada narasumber adalah, ketika kita mengedukasi tentang energi keris agar anak-anak muda sekarang itu lebih memahami, agar lebih bisa diajak untuk yuk kita belajar bareng dengan bahasa-bahasa yang lebih mudah dengan masa-masa sekarang itu, Mas. Bagaimana memvisualkan sebuah energi keris agar orang-orang awam pun itu bisa melihat atau merasakan. Kalau selama ini saya lebih banyak menggunakan teknik vortex. Jadi memvisualkan sebuah energi atau energi pusaka atau energi keris dalam visualisasi sebuah air yang dibekukan. Tetapi ini butuh waktu. Mungkin dari narasumber ada petunjuk atau pernah melakukan riset bagaimana kita bisa memvisualkan sebuah energi keris ini dalam metode apa itu, kemudian agar anak-anak muda ini semakin tertantang bahwa sejatinya keris itu mengandung sebuah energi. Begitu. Mungkin begitu, Mas. Terima kasih. Siap, Sinun. Rahayu. Monggo, Mbak Indri, paparannya mungkin. Ya, kalau dibilang divisualkan, kita memvisualkan masing-masing dalam imajinasi. Salah satu alat manusia juga imajinasi. Di mana kita merubah data lama menjadi data baru, imajinasi. Kita merasakan langsung dengan tadi teknik mawashi tadi, kita merasakan langsung dan kita uji coba langsung gitu. Yang bisa
kita ajak, kita arahkan untuk di awal mungkin bagaimana merasakan kuat atau lemahnya energinya. Atau begitu selanjutnya kita lebih bisa merasakan misalnya ini maskulin itu feminim gitu, karena biasanya keris tuh banyak kan yang kembar gitu, yang ada sisi maskulinnya ada feminimnya gitu. Visualkan itu secara langsung pada imajinasinya. Biasanya kalau kalau saya seperti itu ya gitu, atau misalnya kita menerjemahkan dalam imajinasi kita, ini energinya kuat sekali. Oh, berarti ini usianya sudah lebih misalnya dari 50 tahun atau 1 abad gitu. Jadi kekuatan, kita lebih mendeteksi kekuatan si energinya itu sendiri, radiasi energinya itu sendiri, atau bahkan jika tidak murni ada energi elemennya aja, elemen dari si keris itu sendiri, ada energi lain, itu pun akan muncul dalam imajinasi kita gitu, secara intuitif ya, di penerjemahkan penerjemahannya. Tapi kalau misalnya visual yang empiris yang bisa kita lihat bersama, saya belum pernah sih, seperti Mas Arief tadi gitu. Jadi langsung ke imajinasinya, menerjemahkan melalui intuitif. Enggak, Mbak Indri, yang dimaksud sama beliau ini gini Mbak, yang saya pahami ya dari narasi Sinuhun Arif ini gini, gimana caranya kita membuktikan ke generasi milenial atau muda sesuatu yang mudah ditangkap begitu maksudnya. Oke. Maksudnya begini, kita bisa memberikan bukti kepada orang-orang muda ini bahwa keris ini punya kemampuan untuk menyimpan suatu energi gitu, secara visual maksud beliau. Contoh begini mungkin maksudnya, misal keris ini kita emanasi, kita panaskan, keris ini kan menjadi panas, otomatis kan kita bisa memberi pemahaman, oh ternyata keris ini bisa menyimpan energi panas begitu. Nah ini kan suatu bukti bahwa keris ini punya kemampuan untuk menyimpan energi. Nanti mau dikonversi dalam bentuk apapun, kita bisa menjelaskan lebih lanjut lagi. Mungkin begitu yang dimaksud beliau. Iya, oke. Kalau seperti itu jujur saya belum pernah ya, karena memang belum ada kesempatannya untuk melakukan seperti itu gitu. Jadi kalau di Raspati sendiri atau di kebiasaan kita di sini, ya kita langsung pada pembuktiannya seperti itu, pembuktian secara energi aja gitu. Kalau visual secara ilmiahnya saya belum mendapatkan kesempatan untuk di situ. Ya, tapi menarik memang narasi ini disampaikan oleh Sinuhun Arif ini. Sebetulnya hal seperti itu bisa dibuktikan secara empiris juga itu, Bu Indri. Bisa sih sebenarnya. Iya, betul. Bisa. Monggo mungkin yang lain ada yang memberi pertanyaan atau ingin bernarasi. Ya, Asmara monggo. Selamat malam. Selamat malam, Bapak. Hari ini saya suka sekali. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf sekali. Saya akan cerita pengalaman saya dan pengetahuan saya. Monggo, monggo. Kebetulan tahun 2000-an, saya mendapat hibah dari Sultan Dalem waktu itu untuk meneliti Museum Senebudaya sumbangan Atmo Darminto sebanyak 1.150 keris. Menggunakan pendekatan ilmiah fisika. Masing-masing saya lepas, kemudian saya cepet dengan oskiloskop. Ternyata masing-masing mempunyai gelombang. Satu itu dibimbing oleh Dr. Prananto dan senior guru saya Heryono Arumbinan dari Batan Kartini. Kemudian masih penasaran lagi, bertemu dengan rekan dari Fakultas Kedokteran, kita cek dengan aplikasi EEG. Ternyata setiap keris memiliki gelombang
betul gelombang magnet, gelombang medan magnet, gelombang energi listrik yang berbeda-beda. Tebal, tipisnya berbeda, serabut-serabut atau harmoniknya berbeda. Berbeda-beda. Yang paling indah saat itu adalah keris dari Tangguh Mojopahit. Tebal dan tidak banyak serabut. Kalau keris-keris yang pamornya banyak, kemudian pamor dan dari Madura, Poso, dan keris-keris yang banyak pamor, itu ada bagian juga gelombangnya cukup tebal, tetapi banyak serabut. Satu penelitian selesai. Berarti terjawab, saya sudah tahun 2000 sudah bisa menjawab bahwa energi keris bisa divisualisasikan berbentuk gelombang menggunakan yang sederhana adalah energi listrik. Muncul pertanyaan, kenapa di keris ada energi? Penelitian selanjutnya bahwa dengan Pak Aryono Arumbinang yang meneliti banyak kandungan bahan besi di dalam tertalur, maka di keris itu utamanya adalah nikel dan besi. Nikel dan besi juga ada di dalam akumulator. Nikel dan besi juga ada di dalam kapasitor, juga di dalam baterai. Nah, ketiga-tiganya bisa menyimpan energi. Betul-betul fisika. Sekarang, mengapa keris membangkitkan energi sendiri? Ternyata ada hukum lain namanya asas Higgs. Asas Higgs itu dua logam yang berbeda, besi dan nikel, yang disatukan, kemudian di tengah-tengahnya ada disebut isolator, maka ujungnya akan menimbulkan beda tegangan. Beda tegangan karena keris-keris itu lipat, maka beda tegangan menimbulkan arus di dalam keris itu sendiri. Itulah yang menimbulkan energi. Jadi keris itu ilmiah, bisa sangat ilmiah. Itu yang hasil penelitian saya dan bisa dikonfirmasi. Cuman karena tahun 2000 ya saya perlu bongkar-bongkar catatannya saya. Tapi banyak tulisan saya dan banyak yang sudah dikembangkan. Sekarang energi manusia jelas. Saya juga termasuk belajar neuroscience. Kebetulan S3 saya psikologi, S3 kedua saya kedokteran. IPM, belajar neuroscience. Maka energi manusia itu bioenergi, biofaal itu jelas diwujudkan di getaran neurotransmitter otak yang bisa diukur dengan EEG dan EKG. Kemudian penelitian selanjutnya, gelombang EEG, EKG seseorang dihubungkan, dicoret, dimatchingkan dengan gelombang sama atau tidak, beda atau tidak, saling mendukung atau tidak. Nah, itu muncul berbagai hipotesa yang sebenarnya masih bisa diteliti secara ilmiah. Ternyata di dunia barat sudah banyak meneliti. Tapi kami saat itu mengejar, belum zamannya internet, mengejar artikel sangat sulit. Itu saja yang saya jelaskan. Jadi kemudian tantangan kepada rekan-rekan muda, inilah secara ilmiah. Gunakanlah alat ukur alikur yang tangible. Maka akan jelas energi, energi metafisika, metalurgi keris juga jelas. Dan kemudian ada film Harry Potter yang kayunya bisa untuk menyalurkan energi. Ternyata rekan-rekan yang pengendali hujan di Yogyakarta menggunakan keris dan tombak untuk mengendalikan awan.
itu berarti keris bisa juga bermanfaat sebagai penguat transmitter untuk menyalurkan energi manusia. Jadi ternyata keris bisa menyalurkan energi dan memperkuat energi manusia. Nanti kaitkan dengan cerita-cerita kuno, bagaimana memadamkan api, bagaimana mengangkat peluru besi, karena terkait dengan medan magnet. Selamat berpikir, terima kasih, tetap semangat. Salam. Ya, waalaikumsalam, shalom, selamat malam juga Romo Ki Asmoro. Ya itu tadi penjelasan dari beliau ya. Kalau saya ngambil kesimpulan sederhana begini, dalam perspektif keris ini bisa menjadi satu konverter energi yang bisa kita ilmiahkan dalam konsep hukum kekekalan energi. Jadi keris ini bisa jadi media untuk merubah suatu energi tertentu, berubah bentuk menjadi energi lain yang disesuaikan dengan kondisi yang ada saat itu. Semisal jika dipakai untuk mengendalikan hujan, maka mungkin mengkonversi energi bio manusia ini tadi menjadi energi sejenis energi angin begitu, yang mungkin bisa mendorong awan itu menjauh atau bagaimana. Mungkin seperti itu maksud penjelasan beliau tadi. Bisa multi converter, bisa dikonversi menjadi macam-macam itu nanti, sesuai dengan kemampuan masing-masing memang. Saya sepakat dengan narasi beliau itu tadi bahwa konsep ini sebetulnya bisa diilmiahkan asal kita memiliki ilmu pengetahuan yang sejalan dengan hal tersebut. Intinya begitu. Yang lain mungkin ada dari sahabat-sahabat atau teman-teman poros sepuh yang ingin bertanya atau bernarasi, silahkan. Romo Tony mungkin ada yang mau disampaikan, monggo. Ya Mas, saya pengen bertanya bagaimana ini ada suatu peristiwa yang dulu saya pernah catat ya, bahwa keris itu ada yang menyatakan bahwa itu adalah keris untuk kerezekian, Mas. Ya, ini konsep lama nih ya, kerezekian. Ya, waktu itu dia disengkelit di perut, kerisnya agak kecil ya. Nah, orang ini naik Vespa, ya. Tiba-tiba kecelakaan, dia ada di bawah truk, dia selamat, tidak ada rusak apapun Vespanya dan juga dirinya tidak ada apa-apa. Nah, ini bagaimana ini? Kalau menurut Mbak Indri maupun Mas Gabriel nih, tolong dijawab satu-satu. Ini gimana ini? Keris Mbak Indri, sudah silakan. Artinya keris sudah dinyatakan bahwa ini untuk kerezekian. Ini konsep lama ya. Tapi ternyata dia melindungi dari kecelakaan. Memang sebetulnya intinya pada masalah energi. Cuman, nah ini monggo bagaimana nih dianalisa oleh Mbak Indri dan juga mungkin nanti kalau Mas Gabriel bisa ya monggo bantu. Monggo silakan. Romo. Selamat dari kecelakaan termasuk rezeki juga. Kalau menurut saya ya, rezeki keselamatan itu berarti kan bersinergi ya antara si energi kerisnya dan si manusianya. Iya. Menurut saya masih relate, masih energinya masih oke. Kalau saya sih lebih cenderung kepada sains tadi ya. Kan ada konsep hukum kekekalan energi tadi. Seperti yang disampaikan oleh tadi Romo Ki Asmoro tadi. Jadi faith atau keyakinan itu juga satu bentuk energi yang bisa dikonversi dengan menggunakan media keris itu tadi. Dikonversi menjadi satu energi perlindungan mungkin bagi beliau. Karena faith yang tinggi atau kepercayaan yang tinggi. Karena kan saya pernah membaca suatu literasi bahwa sugesti itu adalah energi yang sangat besar yang berasal dari tubuh manusia begitu. Bahkan dalam dunia kedokteran, sugesti ini bisa menyembuhkan 50% suatu penyakit yang sangat akut pun bisa gitu. Karena memang ada konversi energi ini tadi, sehingga mungkin secara logik ya, mungkin secara tidak sadar beliau energi faith-nya ini menimbulkan satu barrier di tubuh dia gitu.
Ya, sehingga menyebabkan dia tidak terluka, tidak mengalami apa-apa. Konsep ini hampir sama dengan ini, Romo Tony. Konsep ilmu kebal yang saya pahami juga di Nusantara ini. Jadi dengan energi faith itu dia menggunakan media, dia mengkonversi barrier menjadi barrier di tubuh dia gitu. Atau seperti lingkupan aura atau energi yang meliputi seluruh tubuhnya seperti itu mungkin. Monggo, kali Ya, oke. yang lain mungkin Oke. ada. Oke, terima kasih. Sekarang gini, kita dalam hal pembicaraan ini membaca, semua membaca. Sekarang yang ingin saya tanyakan, bagaimana menciptakan energi itu di dalam sebuah keris, sebilah keris. Nah, kira-kira Mbak Indri tahu masalah ini mengenai induksi atau apa, saya nggak ngerti. Nah, ini kira-kira ada nggak? Dari tadi kan kita membaca, termasuk Prof. Iswara juga membaca tadi. Membaca begini, bahkan Prof. Iswara malah lebih suka menganjurkan untuk mulai memiliki alat-alat ya untuk mendeteksi secara grafis jelas gitu. Saintifik. Tapi sekarang yang saya tanyakan ini bagaimana untuk supaya satu keris ini bisa memiliki energi yang ini monggo. Mungkin Mbak Indri mungkin ada nih yang mengenai ini tadi saya baca tentang clairvoyant dan sebagainya itu mungkin ada kaitannya. Monggo Mbak. Ya, pada awalnya pasti kita menelisik dulu. Ini saya bicaranya dari sisi energinya ya. Dari sisi energinya cocok atau enggak sama kita gitu. Karena ada beberapa yang benar-benar tidak bisa disinergikan dengan entah manusianya entah si kerisnya. Jadi ini ada faktornya nggak cuma satu ya, nggak cuma si kerisnya aja. Kemudian yang pasti kita mensinergikannya dengan kalau saya di sini dengan praktek Reiki pastinya. Pertama pasti dibersihkan dulu dengan Reiki, baru kemudian nanti pelan-pelan disesuaikan energinya dengan si manusianya. Ini kalau saya dari sisi sudut pandang Reiki, karena saya bisanya cuma itu gitu. Jadi saya bicaranya dari situ. Tapi lama-lama akan bisa sih. Tapi yang saya tahu ya, ini keris ini cukup power ya. Powernya tuh besar sekali buat kalau menurut saya. Jadi benar-benar sangat bisa mempengaruhi energi si manusianya. Jadi di awal kepemilikan keris sebenarnya sangat penting untuk mengetahui bagaimana keris dan manusianya ini bisa saling. Jadi dari awalnya sudah harus diketahui dulu gitu. Baik. Keris ini dalam filosofi Jawa itu kan ngeten Romo Tony. Iku curiga ngoten. Dari bahasa curi dan rogo ngoten. Jadi ketajaman dari raga seseorang atau jiwa tubuh dia itu sendiri. Yang nantinya akan tujuannya supaya bisa mancing kagem Gusti kan ngoten. Nah, ketika peleburan ini bisa terjadi, manunggaling kawulolan Gusti, ini kita bisa menyerap energi-energi ilahi ini tadi yang menjadi suatu kekuatan tertentu ngoten. Kalau dalam pemahaman saya begitu Romo. Sehingga nanti bisa dikonversikan ngoten. Iya, monggo. Makanya filosofi orang Jawa mengenai keris ini juga menjadi satu filosofi hidup ngoten Romo. Baik sebagai curiko. Enggak, itu kan interaksi ya. Itu interaksi antara manusianya dengan kerisnya. Sekarang kalau ini saya misalnya menciptakan keris untuk ada energinya gitu loh. Bagaimana kira-kira? Mengemanasi ya, kerisnya bagaimana supaya berenergi ngoten toh maksudnya Romo. Supaya berenergi. Dan saya tidak melihat siapa yang pesan ini. Pokoknya keris ini nanti harus berenergi. Nah, ini kira-kira gimana? Itu. Intention ya, Pak. Ya. Iya, berarti dari intention si pembuatnya sebenarnya ya energinya akan mungkin bukan buat siapa tapi untuk apa? Ya, betul. Ya akan apa ya? Akan kan pasti punya bayangan akan berbentuk apa dan enaknya untuk apa dan yang saya pelajari adalah
berkomunikasi secara energi dengan elemennya. Inginnya tuh kita bersinergi, inginnya dia menjadi seperti apa dari si kerisnya sendiri gitu. Jadi mengikuti energi keinginan mungkin ya, saya tahu di bahasa yang enak, dari si bahannya sendiri, elemennya sendiri. Iya Ini bisa betul, intention. memaksimalkan Iya. Makasih energinya. Mbak. Makasih Mbak. Monggo yang lain dah. Silakan. Sangat itu Ki Panu Romo Kanjeng Nggung itu sudah banyak menciptakan keris beliau itu. Dia sudah banyak eksperimen. Saya juga tertantang eksperimen dengan inspirasi beliau. Saya membuat keris baru, menggebuk sendiri, lalu sambil menggebuk saya zikir, saya berdoa. Dan teman-teman panja saya minta juga zikirnya saya tentukan, doanya saya tentukan. Nah, kemudian muncul beberapa hipotesis. Yang pertama, bahwa keris merupakan medan magnet. Kalau keris merupakan medan magnet, berarti dia bisa berperan sebagai perekam, baik perekam suara maupun perekam energi maupun perekam visual. Dia seperti piringan hitam dari situ. Juga logam juga, medan magnet juga. Selama saya gebuk, selama bersama panja, bersama empu yang saya minta tolong, saya menyampaikan doa-doa, permohonan, dan juga ternyata seperti disampaikan oleh Mas Jibril, bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita zikirkan, apa kita katakan berulang-ulang, itu menimbulkan yang disebut energi biomagnetik atau disebut psikologi faal atau disebut juga neurotransmitter atau orang lain menyebut aura atau orang lain menyebut getaran tubuh. Itu bisa menginduksi ke besi, ke keris kita. Jadi Romo Yunus sudah membuat itu banyak sekali, itu beliau sudah eksperimen berkali-kali. Dan ternyata saya juga berapa kali saya buat oke juga, tapi ya tidak berani mencoba, tidak berani saya nabrak truk, tidak berani. Tapi dari analisis yang lebih lanjut, saya cek dengan oskiloscop, saya cek getaran gelombang diri saya, oh ternyata cocok. Silakan para generasi muda, mari bereksperimen membuat keris baru. Kita mencoba berbagai bahan, ternyata yang paling cocok adalah saya menggunakan rel kereta api kuno dan rem postan beberapa keris-keris lama milik keluarga. Terima kasih, tetap semangat. Terima kasih Romo Ki Asmoro atas penjelasannya. Sekarang ini coba siapa? Pak Ari Agus ini mungkin. Silakan monggo. Salam rahayu bagi kita semuanya. Punten saya baru bisa bergabung gitu. Selamat malam Pak Tony. Lama kita nggak ketemu. Mas, terkait keris kalibrasi dan energinya itu, saya mungkin juga bagian dari anak muda yang suka menguri-nguri budaya. Itu ada beberapa hal pengalaman yang menurut saya itu luar biasa. Gitu. Ada cerita dan ini terjadi pada diri saya sendiri. Ketika saya megang keris, entah itu dari lokasi, dari desa atau dari temuan itu mungkin bisa dikatakan sugesti saya pribadi ya, mungkin. Itu ada hal yang menurut saya itu luar biasa. Luar biasanya apa? Bukan seakan-akan ya. Ini yang saya rasakan. Saya itu diperbantu dan diperingan ketika
lagi lagi bekerja atau mencari ekonomi lah itu. Itu saya itu entah itu dari keris brojol atau apa gitu kan ya. Suatu ketika saya ditawari oleh teman saya gitu. Keris itu kan. Begitu keris itu saya pegang, tadinya itu pekerjaan saya lancar dan saya harus nandatangani beberapa kontrak itu kan. 2 jam sebelum saya nandatangani kontrak itu tiba-tiba kontrak itu hilang. Tidak hanya satu aja, dua tiga kontrak itu hilang tuh dalam 1 minggu. Terus saya mikir-mikir, terus perasaan saya ada yang aneh. Ini ada apa ini? Ada yang nggak beres nih, gitu kan. Terus saya apa itu menilik pada diri saya sendiri gitu kan. Terus tiba-tiba itu feeling atau saya diberitahu gitu ada salah satu keris itu yang seakan-akan berbicara lah. Terus saya buka, begitu saya buka, ini keris ini kan bagus sebenarnya ini. Apa itu keris lurus, keris kalau nggak salah itu lo 5, gandenya itu berupa seperti gande ular naga lah, saya sebut itu. Setelah saya konsultasikan ke beberapa orang, ternyata itu kerisnya tuh keris owahan. Lah, yang saya mau tanyakan, bener nggak energi keris owahan dengan energi keris yang dari awal itu sudah terjadi? Contoh, yang awalnya itu brojol, tiba-tiba diowah menjadi naga atau macan atau diowah loh ya, diowah menjadi macan atau diowah menjadi putut atau apa gitu kan, itu akan memberikan energi yang tidak baik bagi pemiliknya. Itu yang saya tanyakan ke beberapa senior-senior karena saya melihat beberapa orang itu yang memiliki keris-keris owahan tersebut itu terkadang-kadang maaf alur alur kehidupannya entah itu dia berhubungan dengan manusia atau berhubungan dengan ekonomi atau dengan pribadinya sendiri itu terkadang-kadang sering nak bahasa Jawanya terpengkal-pengkal gitu loh apa ya, tergelembang-gelembang gitu, terpincang lah gitu, nggak berjalan dengan mulus. Niku yang saya bisa informasi sekaligus bertanya. Matur suwun, salam rahayu bagi kita semua. Amin. Amin amin, rahayu rahayu Bapak. Mbak Indri mungkin bisa memberi narasi atau Romo Tony mungkin. Memang sebetulnya sudah diteorikan oleh Mbak Indri bahwa semuanya itu memang kembali kepada individual ya. Jadi kalau saya bilang ya Mas Ari Agus. Mas Ari Agus ini dari Pagar Nusa ini. NU dari Les Bumi dia. Saya kenal baik ya. Memang dia suka untuk melakoni kemana-mana. Jadi saya kira semuanya itu karena individu ya, dari individu sendiri. Jadi saya kira saya juga nggak bisa menjelaskan secara pasti karena semua gaib itu susah untuk diterjemahkan. Mungkin karena kepekaan juga Mas Ari Agus ini ya. Nah, dia juga seorang pakar penyembuh juga ya. Saya kira ya mungkin karena individual tadi Mbak Indri, sesuai apa yang sudah dijelaskan tadi sama Mbak Indri. Saya kira gitu. Setuju Pak Tony. Kembali lagi ke bahkan belief system ya, Ya, itu belief system. akan juga mempengaruhi energi kita gitu. Sekiranya pertanyaan dari Pak Ari Agus ini ada pengaruh nggak tidak dengan teknik pengolahan itu tadi, Romo Tony, dengan pertanyaan beliau tadi? Maksudnya pengaruh gimana? Kan teknik mengolah suatu keris itu kan berbeda-beda secara praktisinya ya. Antara yang owah-owahan tadi ya? Nje. Itu maksudnya. Oh iya, kalau yang owah-owahan itu memang saya juga mendengar banyak ya teman-teman dari Madura, kemudian ada teman-teman dari Tulungagung itu yang ngerubah keris itu sekarang itu pada nggak benar hidupnya. Ada yang meninggal, ada yang stroke ya. Itu saya nggak tahu ini kenapa. Apakah itu mantra dari empu zaman dulu yang dilanggar, ataukah mungkin ya karena memang persepsi dari kita sendiri ya. Misalnya kok ini keris
keris nogo, keris singo dijadikan nogo misalnya gitu. Nah, itu mungkin persepsi kita sendiri yang mempengaruhi bisa, tetapi yang jelas saya melihat beberapa teman-teman yang merubah-rubah keris itu, kalau orang Jawa bilang disepek ya, jadi keris itu disepek, yang lurus dibikin lo, kemudian ya itu kebanyakan terakhirnya itu kok nggak baik. Banyak teman-teman dari Tulungagung, kemudian ada dari Madura itu banyak yang meninggal. Ada yang tiba-tiba stroke, muntah darah. Setelah bekerja lama itu, dan kita juga nggak bisa memastikan bahwa itu karena itu, gitu, nggak bisa, gitu. Tetapi kok sinyalnya ke situ, kira-kira gitu, Mas Gabriel. Ya. Oke, siap Romo. Matur nuwun atas penjelasannya. Silakan Pak Ari Agus. Oke, izin Pak Tony. Jadi yang disampaikan Pak Tony atas pengalaman orang lain dan saya juga mengalami sendiri gitu kan. Nah, pertanyaannya gini Pak Tony, bagaimana kalau kita menemukan keris-keris yang owahan tersebut atau keris setekan tersebut itu Pak Tony gitu. Misalnya saya ini kalau kembali ke kampung, ke desa gitu kan, katakanlah saya sering mendapatkan beberapa orang ketika nggak kuat atau nggak alih rawat dan sebagainya karena dia sakit, karena dia apa gitu. Setelah saya cek itu kerisnya itu ternyata setekan atau owahan gitu. Itu juga bikin saya tik-tik juga gitu kan. Jangan sampai saya yang menerima kena tulahnya juga gitu ya, apalagi doa empunya yang awalnya itu brojol tiba-tiba berubah menjadi singo, berubah menjadi kebo dan lain sebagainya. Itu juga memberikan tuah yang tidak baik juga. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana langkah saya pribadi atau teman-teman atau para sedulur sedanten yang ada di sini itu ketika menemukan atau diberi keris owahan tersebut, langkah kita niki pripun Pak? Monggo, assalamualaikum. Jadi gini, Mas Ari, keris setekan atau owahan itu ada dua macam. Raja Sinuwun PB10 itu juga suka ngowahin, suka besut, suka ngowahin. Ya. Nah ini tergantung. Jadi kalau yang mungkin yang dikerjakan oleh orang-orang biasa ini itu mungkin lebih bagus dihindarkan. Katakanlah keris owahan itu sudah tidak perlu disimpan lah. Tetapi kalau itu memang owahan dari Sinuwun misalnya, saya punya satu keris ya, itu sudah dibesut, sudah diinin, dan yang besut itu menurut Bandoro Pangeran Haryosomo Diningrat adalah Sinuwun Pakubuwono ke-10 yang memang hobi dia. Nah, setelah dibesut diserahkan kepada Suryo Hamijoyo untuk menjadi duta ke Belanda. Namanya Kanjeng Kiai Panji Petuk. Nah, keris itu ada di tangan saya. Itu masih saya simpan. Dan kenyataannya ya benar. Dalam hidup saya ini unik. Saya ini bukannya orang yang punya, ya katakanlah orang biasa aja. Tapi saya Gus Dur ketemu. Putin ketemu, Pak Harto ketemu, Panji Petuk itu Petuk semua nih, Pak Jokowi saya ketemu, pokoknya kepeduk semua gitu loh. Saya juga heran nih, kepeduk tetangga saya ini, Mbak Indri ini tetangga saya ini, tetangga saya ini kepeduk loh, makanya ini Kanjeng Kiai Panji Petuk. Nah, tapi ini memang yang merubah adalah Sinuwun Pakubuwono ke-10. Jadi saya kira Mas Ari Agus tadi ya, saya tergantung Mas Ari Agus kira-kira apakah keris itu menjadi indah atau tidak ya. Kalau menilai kita itu keris itu menjadi indah, monggo disimpan. Tapi kalau ternyata ya biasa-biasa aja ya, mendingan dikeluarkan dari koleksi kita. Saya kira itu kalau menurut saya. Monggo silakan Mas Gabriel atau Mbak Indri kalau mau nambahin lagi. Kalau saya mau nanya, Romo Tony, niki Romo, saya tuh mendapat informasi ya dari googling juga bahwa keris tertua itu berada di Belanda nih, Romo Tony, yang diberikan oleh Sinuhun Paku Alam 5. Itu kenapa dari kita ini tidak ada
upaya untuk mengekstraksi itu dari sana ke sini, dikembalikan kembali ke kita. Atau sudah ada upaya, saya tidak tahu. Monggo, Romo. Gimana itu? Ya, itu memang saya nggak tahu aturannya ya, mungkin dari Purbakala atau dari Kemendikbud yang tahu ya. Knaut itu juga bukan tertua ya, Knaut itu. Tapi memang pemberian dari Pakualam ya, pemberian dari Pakualam. Tapi saya kira itu masih milik pribadi. Jadi tidak masuk ke museum. Kalau masuk ke museum seperti keris-keris Diponegoro yang kemarin kembali ke Indonesia, itu memang ada aturan-aturannya, ada perjanjian-perjanjiannya. Tapi kalau Knaut ini kalau nggak salah masih milik perorangan. Ya nggak tahu apakah orang Austria atau mana, nggak tahu. Banyak kok sebetulnya ya, Kanjeng Kiai Nogo Sabto itu ada 7. Yang ada di Indonesia yang saya pernah lihat baru 3. Yang 4 tuh ada yang bilang ada di Austria, ada yang Nogo Sabto itu keris yang Luk 7, keris naga Luk 7. Dibuat pada zaman PB7. Pakubono 7 dulu mencari legalitas bahwa saya adalah raja, itu dia membuat keris dengan Nogo Sabto tadi. 7 keris dengan Luk 7 berjumlah 7. Itu. Tapi yang saya pernah lihat cuma baru 3. Yang betul-betul asli ya 3. Kalau yang tembakan banyak sekali. Yang 4 itu saya nggak pernah lihat. Ada yang bilang ada di luar negeri. Itu saya kira, Mas Gabriel. Siap-siap, Romo. Oh, ini Mas Widianto dari tadi ya, nggih. Ngapunten ini. Silakan. Oke, matur nuwun, Mas. Ya tanya sama berkomen ya. Jadi saya itu kan diparingi keris dari Mbah Kung istri. Waktu itu saya belum mengenal keris, belum sama sekali tidak tahu. Kemudian ya saya terima dengan baik. Kemudian saya coba rawat, karatnya hilang dan seterusnya. Ternyata kata beberapa orang itu Nogososro. Ya udah, saya simpan dengan baik. Kemudian saya simpan di rumah di Solo, di kamar gitu. Katanya isi dan seterusnya saya belum pernah nemui gitu. Jadi tapi anehnya ketika rumah saya kosong karena saya kan di Semarang, itu pernah dua kakak saya perempuan tidur di kamar itu di rumah saya sendirian gitu. Mereka berdua, rumah saya kosong. Dan malam itu katanya ya ada yang menarik kaki dan disuruh pergi keluar dari rumah itu. Nah, semenjak itulah rumah saya nggak ada yang berani nempati karena saya sering hidupnya di Semarang jadi kosong. Nah, itu apa benar? Jadi, kalau untuk saya sendiri sih nggak masalah. Saya pernah nyoba baca kalau Nayuh itu tidur dengan keris itu. Juga nggak ada apapun. Cuman pernah hanya sekali mimpi disuruh dimintai kembang, ya udah di loteng saya kasih kembang, saya kasih di meja di balkon gitu, kerisnya saya lihat ya udah gitu saja, nggak ada reaksi apapun. Kemudian Mbah Kung itu pesen supaya memang tidak diperlihatkan orang lain. Ya suatu ketika ada sahabat saya yang sangat ingin melihat keris itu nggak bisa dilolos. Itu apa benar atau sugesti saya atau karena dua kejadian itu ya sudahlah saya nikmati saja. Akhirnya saya juga tidak mendapatkan sesuatu yang semacam itu ya. Kalau saya pulang ke Solo saya minyakin, saya 8 tahun yang lalu saya cucikan gitu menjadi lebih bersih, terus saya simpan. Kalau saya pulang ya saya buka, saya angin-anginkan di loteng. Kalau mau pulang Semarang ya saya masukkan lagi ke kamar. Itu pripun gitu. Jadi pengen tahu apa itu benar gitu atau gimana. Pak Widianto, kalau derek tanglet sekedap nggih. Ketika jenengan melepas keris itu dari warongkonya itu sampean menarik warongkonya apa menarik kerisnya? Menarik warongkonya, Pak. Apelan gitu. Enggak, saya pas ketemu teman sahabat itu ya. Atau gimana? Pas nggak bisa ditarik itu loh.
Inggih, itu sahabat jenengan itu dia menarik warongko apa Oh, menarik kerisnya? itu saya tarik sendiri, saya tarik warongko atau saya tarik kerisnya juga nggak bisa. Kayak Oh, nyantol ngoten. gitu. Tapi Nggih, nggih. setelah sahabat saya pulang, beberapa saat saya coba ya lolos biasa gitu. Ketika saya nyoba tanya, yo, saya nggak punya kebatinan ya. Jadi ya nggak ada respon apapun. Saya pernah berhari-hari di rumah itu sendirian, saya coba gitu, ya nggak ada apa-apanya. Ya sepi-sepi saja. Sementara banyak saudara saya, kamu kok berani kan di situ? Lah ini kan rumah saya gitu. Cuma gitu aja. Ya sampai sekarang saya rawat dengan baik gitu aja. Niku pripun, apakah benar semacam itu atau sugesti atau tapi dua kakak perempuan saya itu benar-benar kaget karena ditarik, ada yang jatuh, ada yang terus mereka lari karena samping rumah saya itu rumah ibu, jadi mereka pindah ke rumah ibu. Nah paginya kan geger. Nah saya cuman pelenggongan pulang ke rumah. Loh, apa bener dong, saya juga nggak ada apa-apanya. Jadi nggak ada efek semacam itu gitu. Ya udah, pokoknya ya biasa aja gitu. Begitu Pak Gabriel sama Mbak. Silakan Romo Tony mungkin ada yang penjelasan. Pak Monggo. Oh ya, saya mencoba kembali ke masalah energi ya. Jadi saya kira energi itu juga bisa menjadi merupakan semacam apa ya, semacam kekuatan yang kita nggak bisa menganalisa ya. Karena seperti saya percaya itu kejadian yang dialami Mas Widianto itu. Seperti misalnya tiba-tiba seseorang justru yang mengerti, merasakan bahwa ada sesuatu yang ada di keris itu ya. Tetapi kalau menurut saya itu juga sebetulnya kita ini masih harus meneliti lagi. Ini yang disebut masalah esoteri ya. Esoteri ini masih harus meneliti lagi. Karena kita ini juga masih terbatas gitu. Kalau kita analisa secara energi itu juga agak ini. Kemudian kalau kita analisa secara katakanlah kebatinan ya atau roh halus lah misalnya, itu juga ada masuk akalnya. Jadi saya nggak bisa memberikan satu jawaban yang pasti ya. Saya nggak bisa memberikan itu karena semuanya itu sering. Saya sendiri juga sering ngalamin begitu. Misalnya gini, dulu ada seorang sesepuh itu menitipkan keris ke saya untuk diberikan kepada seseorang, katakanlah tokoh lah ya. Itu nginap di tempat saya, keris itu. Nah, kemudian karena saya tuh dinas di luar kota, keris itu kan saya tinggal di rumah. Belum saya serahkan kepada tokoh yang dimaksudkan itu. Nah, rupanya keris itu juga ada isinya gitu. Ketika saya di luar kota, malam-malam saya ditelepon sama orang rumah. Kok jendela kok buka tutup, jedar-jeder, kenapa gitu. Ini kan juga unik ya. Akhirnya saya cuma bilang, ya udah nyalain dupa, saya tak berdoa dari jauh lah. Setelah itu nggak ada, udah hilang gitu. Nah, ketika saya bertanya sama orang yang memberi keris, yang akan memberikan keris, yang menitipkan ke saya itu, saya tanya, sebetulnya ini kenapa ya kok begitu? Dia sendiri bilang bahwa memang keris ini memang sengaja dia isi. Keris itu sengaja dia induksikan sesuatu untuk tokoh yang akan diberikan itu, gitu loh. Nah ini makanya saya ini kan semuanya serba absurditas, gitu. Saya nggak bisa menjelaskan itu. Ya mungkin nanti pemahaman New Age nanti bisa ketemu. Untuk saat ini saya juga terus terang ya ini belum bisa. Saya bisa menangkap semua apa yang diceritakan sama Mbak Indri. Dan itu sangat logis dan itu merupakan satu pengembangan dari malah orang kita ini malah lebih dulu sudah mengembangkan psikoanalisa gitu. Jadi saya kira nggak bisa aku Mas Widianto suruh nerjemah piye nggak bisa saya. Ya, itu memang ada satu gaib itu ya, gaib ya. Mungkin
nanti akan bisa terbukti, akan bisa dibuka lagi, karena dalam apa yang diutarakan Mbak Indri tadi, New Age itu kan juga membutuhkan meditasi dan sebagainya yang sifatnya soul ya gitu. Jadi karena gini, fenomena seperti yang diceritakan tadi clairvoyance tadi ya, fenomena seperti clairvoyance itu mungkin dapat dijelaskan sebagai manifestasi dari proses mental loh itu. Jadi tidak kognitif, tidak pemikiran aja gitu, mental yang dalam. Jadi dipengaruhi oleh proses bawah sadarnya ya. Kemudian fantasi dan imajinasi dari si individu. Kemudian juga proyeksi. Nah, memproyeksikan gambaran itu juga merupakan satu apa ya yang dianggap satu keahlian dari orang-orang yang memang khususkan di situ. Introjeksi juga gitu. Jadi justru apa-apa yang eksternal justru dirasakan ke dalam. Nah ini semuanya arahnya ke meditasi nih Mas Widianto. Nah, saya kira ya inilah nanti pasti ketemu nanti gimana ininya. Mungkin nanti ya Mbak Indri kan ini di keris ini kan baru baru masuk ini. Nanti kalau sudah mulai mendalami nanti kan ketemu itu. Dia bikin pakai rekinya gimana gitu. Terus kemudian apa? Saya juga punya pemikiran nanti kalau ada lomba keris Kamardikan ya itu setelah ketemu Big Ten-nya, setelah ketemu 10 besarnya, itu saya akan mengundang mungkin Mbak Indri atau siapa untuk meneliti kira-kira ini energi yang paling bagus dari 10 ini apa. Jadi energi menjadi penilaian. Ini perlu karena kita harus masuk ke situ. Nggak bisa kita cuman mistik-mistik aja, nggak bisa. Kembang menyan nggak bisa gitu loh. Nah, nanti harus masuk itu nanti Big Ten-nya ya, Big Ten-nya nanti tolong deh dikasih ini nilainya ini atau dengan cara reiki atau dengan meditasi saya nggak tahu saya. Nah, itu sangat menarik itu, sangat menarik. Itu menjadi tambahan penilaian nanti gitu loh. Tidak merubah. Artinya dari 10 lomba ini dari 10 keris ini sudah ketahuan secara estetika ya, secara estetika, garap, materi dan sebagainya ya. Nah, ditambah lagi wah ini energinya paling bagus, tambahin nilai gitu loh. Nah itu kita coba nanti kalau saya ada acara lomba, nanti kita majukan ke masalah isoteri ya, saya bilang esoteri aja lah. Isoteri jadi. Isoteri ini mungkin ya dari energi dan dari sebagainya. Saya kira nanti kalau Mbak Indri mulai masuk ke keris ya nanti saya kira juga akan menemukan oh ya begini. Gitu. Tapi saya sangat sangat apa ya sangat puas lah, saya senang lah dengan pemaparan yang cukup modern artinya tidak klenik gitu loh, modern gitu. Jadi itu tadi, terutama di 5 kelompok clairvoyant tadi itu sangat perlu di breakdown lagi itu Mbak Hendri, di breakdown yang lebih bagus lagi. Waduh, itu bisa dibicarakan lagi itu. Wah, panjang itu bisa semalam. Ya betul. Bisa baik, semalam Romo. itu. Terima kasih penjelasannya Romo. Makasih. Itu masih ada yang regen itu. Iya. Boleh nanggapi sebentar. Sebentar, Pak Pari ini Mbak Ria ini mau nanya dulu mungkin nanti bisa dilanjut lagi. Silakan Mbak Ria, itu mic-nya di on dulu. Ya, selamat malam semuanya Bapak Ibu. Selamat malam. Saya Ria, saya berusia 23 tahun dari Jakarta. Kebetulan saya mewakili Brojol Store yang ada di Pegadaian Trade Center. Jadi saya masih baru nih tentang keris gitu, dan saya sangat antusias mendengar bagaimana sejarah keris atau apapun itu, dan juga sedikit memiliki pengalaman dalam hal penyembuhan dalam bentuk energi seperti prana. Jadi saya boleh cerita sedikit ya tentang prana itu. Jadi waktu itu karena saya suka menari kan, saya suka entah itu menari tradisional atau modern, saya pernah ke Seleo, lalu saya akhirnya minta bantuan seseorang. Jadi seorang ini tuh bisa menyembuhkan dari jarak jauh seperti itu. Dan yang beliau katakan tuh
em, apa sih kaki kamu yang mana yang sakit itu kan, kaki kanan atau kaki kiri gitu kan. Lalu em, oh di sebelah sini ya, di sebelah telapak kakinya ya. Coba deh kamu urut-urut sedikit gitu kan sampai sambil dibantu dari jauh gitu. Nah, dari situ kayak kok bisa ya kayak gitu gitu kan. Dan ternyata itu memang bentuk energi gitu. Dan ya masih barulah dalam hal ini saya pribadi gitu kan. Tapi akhirnya saya sembuh. Entah itu karena sugesti, entah itu karena eh, energi juga gitu. Mungkin Bu Indri bisa bantu sharing-sharing sedikit atau mungkin meluruskan itu seperti apa sih kok bisa di prana jarak jauh gitu kan. Dan dalam hal keris ini saya ingin tahu tuahnya seperti apa dan em, lebih dalam lagi energi dalam keris itu seperti apa. Dan saya pribadi saya ingin untuk merasakan juga dan itu caranya seperti apa untuk mempertajam ESP itu atau Six Sense itu. Itu sih sebenarnya. Boleh Bu Indri atau Oke, saya bantu jawab bagian prana dan reikinya. Yang kita pahami adalah energi itu tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi kita bisa terhubung meskipun dari manapun. Tadi balik lagi intention. Ketika kita ingin menghealing jarak jauh, Reiki pun bisa menghealing jarak jauh kemanapun. Intention kita yang mengantarkan energi tersebut untuk sampai ke tujuan. Sama aja dengan si keris tadi, ketika kita mau menginduksi atau apapun itu, intention paling penting supaya energi kita sampai kepada si keris itu. Ini persis sama sih. Sebenarnya nggak ada bedanya. Objeknya aja yang berbeda, manusia dan benda. Tapi pada intinya energi itu tidak terbatas ruang dan waktu dan dia akan utuh dan tidak bisa berbohong. Jadi seada-adanya. Cuma kalau untuk prana dan reiki, yang jelas tetap harus dilatih supaya radius intentionnya itu bisa semakin jauh, semakin lebar gitu. Jadi jangkauan ini berdasarkan latihan, sama dengan kita mendeteksi atau menelisik energi keris itu sendiri. Yang jelas kita butuh latihan juga untuk mengenal si kerisnya, karakternya, bahannya. Misalnya kalau elemennya bahannya seperti tadi kayak dari rel kereta, wah ini mesti kenalan dulu nih. Karakternya seperti apa. Jadi kita bisa eh, bukan memprediksi, mengenali si energi dari eh, si bahannya itu seperti apa, nanti baru bisa kita olah. Kira-kira seperti itu sih penjelasannya. Baik, gimana Mbak Ria? Sudah puas dengan jawabannya? ya sudah jelas. Baik. Terima kasih Bu Indri. Ya, sama-sama. Sekarang ke siapa ini, Mbak atau Pak atau Mas GVB ini? Silakan. Oke, Mas. Oke, silakan Mas, monggo. Di on cam Mas. GVB. Monggo. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam, salam, rahayu. Baik, silakan. Nama saya Agung. Jadi begini, kebetulan saya sering mengikuti grup KCB ini terkait dengan esoteris pusaka. Namun yang paling tepat mungkin waktu ini ya, saat ini gitu terkait dengan temanya juga dengan energi. Jadi yang saya ketahui dan tadi dibahas juga banyak, kita yang menginduksi kepada pusaka. Namun ada fenomena menarik yang saya alami sendiri. Saya sedikit cerita, nggih. Pada saat saya mudik, kemudian saya mau balik ke Banjarmasin lagi, itu saya merasa badan saya tiba-tiba lemas sekali, seolah-olah energi saya ada yang copot gitu dari tubuh saya, dan saya yakin
mungkin ada salah satu pusaka saya yang entah kenapa kok bisa menarik energi yang ada dalam tubuh saya malahan. Jadi ini kebalik fenomenanya. Bukan saya yang menginduksi atau kitanya, manusianya, atau sebagai ininya ya, istilahnya kalau di kita itu ada pancernya, kalau gitu ya, mungkin istilah pancer. Nah, apakah itu dimungkinkan ataukah hanya sugesti saya? Namun ketika saya mengambil pusaka saya yang biasa sering saya percaya sebagai pusaka tindih gitu ya, itu energi saya kembali normal. Artinya saya nggak lemes lagi dan kayak tulang-tulang saya itu nggak copot-copot lagi gitu. Apakah itu dimungkinkan dan bagaimanakah menjelaskannya? Karena itu kan untuk diri saya sendiri gitu, bukan untuk disiarkan atau disebarkan ke orang lain. Karena ini pengalaman pribadi sendiri dan itu memang terkait dengan personal. Apa itu dimungkinkan dan bagaimanakah menjelaskannya? Dan kemudian, ini saya mau tanya kepada Bapak Tony, ya. Tadi saya tertarik sekali bagaimana kita bisa mengindustrikan sebuah pusaka yang baru kita buat. Ini kebetulan saya lagi pesan, belum jadi-jadi ini. Aduh, lama sekali. Berupa tombak Trisula. Namun pada saat penempaan awal saya sudah minta diberitahu sehingga saya berpuasa selama 7 hari dan kebetulan juga dengan puasa weton, jadi tidak terlalu berat. Apakah itu bisa dimungkinkan juga? Karena mengingat untuk pusaka saya yang sebelumnya yang saya buat kamardikan, tapi itu kan ada bahan remposan. Kalau ini tidak ada sama sekali bahan remposannya. Cuman bahan-bahannya yang terkait dengan artian dari yaitu dari besi yang ada di saat ini ya. Misalnya saya pakai memang relori ya 1896 itu di pabrik gula Jatiroto, tapi sebelumnya itu kan pabrik gula Pakis namanya kalau di Lumajang itu. Jadi sekitar tahun 1896 untuk besinya. Bagaimanakah kita bisa secara esoteris menginduksikan walaupun ini tidak dilihat secara langsung dan tidak saya pegang secara langsung. Itu yang kedua. Yang ketiga, mohon tanya kepada Mbak Indri, bagaimanakah untuk meningkatkan kepekaan? Karena saya hanya bisa merasakan energi dari sebuah pusaka itu kalau saya pegang. Kalau saya lihat saja, atau mungkin saya pegang dalam artian tidak saya pegang di bilahnya dengan ibu jari dan jari telunjuk saya, itu saya nggak bisa merasakan apa-apa untuk energi tersebut. Bagaimanakah cara meningkatkan kepekaan atau rasa tadi yang, tapi ini bukan rasa, karena ini saya merasa sekali, karena untuk getaran itu kan beda-beda memang benar, ada yang seperti ditusuk-tusuk jarum, ada yang panas, dan ada juga yang dingin. Mungkin begitu. Terima kasih. Rahayu. Baik, Rahayu, Bang GVB. Silakan, Romo Tony. Untuk jenengan ini pertanyaannya. Oh, tentang ini ya, tentang menginduksi keris ya. Tentang ngisi keris ya. Walaupun itu keris sudah jadi juga bisa ya. Tapi yang saya paparkan adalah yang konvensional ya. Konvensional. Yaitu ya harus dengan ritual, Mas. Ada sesaji, ada mantra-mantranya, kemudian ya ritual lah ya, sesaji, mantra, dan kemudian juga bendanya itu harus ada di depan kita. Minimal kita merubah maksudnya mungkin kita harus membakar keris itu kemudian disepuh atau dicelup lagi ke air ya, di apa namanya, disepuh gitu. Jadi ada aktivitas dari diri kita. Nggak bisa kalau keris itu cuma diem aja digeletakke terus kita ritual, itu nggak bisa. Ya, itu dengan mantra dan sebagainya. Itu konvensional. Tetapi kalau yang modern ini saya juga mungkin harus bertanya sama Mbak Indri ya, mengenai tadi membuat energi dari Reiki dan sebagainya itu, kemudian menahan nafas untuk kemudian diinduksikan ke salah satu benda, itu juga bisa. Karena saya melihat ada beberapa orang, artinya sesepuh ya, tokoh lah ya,
Itu bisa begitu. Pelan gitu dia ini. Jadi seperti tadi yang Mbak Indri ceritakan membuat bola dulu ya, yang nantinya dimasukkan ke dalam satu benda keris itu bisa ya. Saya tidak terlalu bisa mendalam di situ, tetapi memang dulu saya pernah mempelajari juga mengenai pukulan-pukulan jarak jauh. Itu juga pakai itu. Jadi kita tarik energi dari semesta, dibuat bola, kemudian dengan napas perut kita sodokkan. Itu mereka jatuh ya. Lawan kita itu bisa jatuh. Nah, mungkin juga arahnya di situ, cuman saya belum pernah mencoba ke arah keris. Nah, mungkin nanti Mbak Indri bisa menjelaskan mengenai Reiki tadi. Bagaimana energi yang seperti bola tadi bisa diinduksikan. Ya, itu yang modern ya. Kalau yang tradisional jelas itu harus mantra, ritual, kemudian ada upacaranya, kemudian harus ada perlakuan terhadap bendanya. Misalnya disepuh ulang atau mungkin dirubah apanya, ya pokoknya harus dari kita. Gitu. Walaupun itu bikinan dari Madura, bikinan dari mana, monggo. Saya kira gitu. Saya kira gitu Mas Agung. Monggo, yang lainnya silahkan dijawab oleh Mbak Indri atau siapa itu nanti, Mas Gabriel. Monggo. Siap, silakan. Silakan Mbak Indri. Ya, saya setuju dengan Pak Tony tadi yang terakhir bahwa ada perlakuan dari kitanya ya. Mungkin kalau di versi New Age, pembersihan, merawat atau ya membarui energinya dengan teknik energi ya macam-macam, ada prana, ada reiki, ada banyak sekali sebenarnya metodenya. Tapi yang dengan reiki aja ini sebenarnya kalau saya menghealing orang itu saya hanya menempatkan tangan saya mungkin paling jauh 50 cm atau 1 meter gitu, atau menyentuh gitu. Cuma kalau lawan jenis biasanya nggak saya sentuh gitu kan. Itu sudah bisa langsung tanpa membuat bola. Membuat bola mungkin bisa diintentionkan untuk distance healing atau jarak jauh. Mungkin seperti itu. Kurang lebih sih sebenarnya secara uh, dasarnya sih sama aja. Hanya mungkin pengembangannya atau pemahamannya yang sekarang lebih lebih baru aja Pak gitu. Tapi fundamentalnya tuh sebenarnya tentang energi ini sama gitu. Terus sekalian menjawab tadi bagaimana melatih kepekaan energi, yang jelas meditasi itu penting. Dan saran saya ini hanya melatih yang memang sudah dikuasai gitu loh. Jadi untuk yang lainnya lebih baik nanti gitu, karena kepekaan ini berkaitan dengan bawaan kita di DNA kita dari kehidupan lampau. Jadi apa yang sudah bisa nanti akan terwujud di saat ini sebagai kepekaan atau gift atau apalah sekarang ngomongnya, tapi itu yang sudah bisa. Jadi tinggal tinggal dengan meditasi kita merecall kembali memori DNA kita yang sudah pernah kita pelajarin. Nah, itu akan jauh lebih mudah. Tapi kalau misalnya bisa clairvoyance tapi clairaudience-nya nggak aktif, itu akan makan waktu lama karena belum pernah. Itu akan sulit. Tapi kalau di DNA-nya, di memorinya, sudah ada clairvoyance, itu tinggal meditasi aja, melampaui alam mental supaya nggak ini ya, nggak chaos antara imajinasi, hayalan atau segala macam. Itu dilewati dulu, memang cukup panjang prosesnya eh, sampai pada akhirnya benar-benar menguasai supaya mendekati kebenaran. Kira-kira dari saya seperti itu. Oh Pak ini, Coba silakan Pak. Satu lagi Pak. Monggo Pak, silakan Pak. Ya, Sugeng Dalu kembali lagi, ya Dodi dari Jogja. Iya, Sugeng Untuk Dalu, nambahin Pak Dodi. tadi Mas Widianto sama Pak siapa tadi yang kalau dikasih sesuatu barang dan itu nggak cocok, mungkin pengalaman yang saya alami, kita harus yakin dulu bahwa pusaka itu baik untuk kita. Setelah itu kita bawa doa juga dengan baik-baik. Cepat atau lambat, energi yang ada di keris itu akan juga bersama kita.
Mungkin itu yang dari saya. Apalagi sekarang saya kan sudah belajar mulai nempa. Bagaimana nempa besi menjadikan untuk sebilah keris. Yang pertama kali nempa mulai pagi sampai sore begitu sakit semua. Ternyata pelan-pelan saya senangi, saya yakini nempa beberapa kali sudah tidak merasakan sakit. Mungkin seperti itu kalau dari saya. Jadi apapun yang terjadi, energi itu pasti ada kalau kita juga hati kita baik, pikiran kita baik, kita fokus, kita yakini dengan hal-hal baik, semua akan jadi baik. Energi itu akan datang sendirinya untuk diri kita, membantu selama perjalanan kita mengarungi hidup ini. Kita baik dengan sesama, kita baik dengan alam semesta. Saya yakin, seyakinnya pasti energi itu ada. Karena itu yang saya alami sampai akhir hari ini, beberapa kali saya mengalami suatu keajaiban, suatu barokah, suatu rezeki yang begitu melimpah dan tidak kekurangan suatu apapun, entah itu sakit, keuangan, apapun, saya seperti ada yang kasih jalan, seperti ada yang membimbing, diarahkan. Itu fakta dan saya yakini. Mungkin seperti itu tambahan dari saya. Ada salah kata, mohon maaf. Sugeng Dalu, Rahayu. Sugeng Dalu, Rahayu. Baik, Bapak. Baik, ini sesi Zoom kita akan saya tutup ya. Terima kasih atas untuk narasumber Mbak Indri, baik dari Romo Tony Junus juga atas pencerahan-pencerahan yang beliau sampaikan kepada kita semua malam ini. Tidak lupa saya aturkan terima kasih juga untuk para penisepuh, para sederek, para sedulur yang bertanya dan memberi narasi di Zoom kali ini. Kita semua adalah orang-orang yang berbudaya, dan budaya ini merupakan adalah identitas kita sebagai bangsa di Nusantara ini. Suatu bangsa itu akan menjadi suatu bangsa ketika budayanya tetap lestari sampai akhir zaman nanti. Hal yang paling mudah untuk menghapus identitas suatu bangsa adalah menghapus budayanya. Seperti itu. Mari kita sama-sama menjaga kelestarian budaya kita yang menjadi identitas diri kita sendiri. Terima kasih, selamat malam, Sugeng Rahayu, Rahayu bagi semua. Semoga semua kita ini diberi keberkahan dari Tuhan semesta alam, dan kita semua selalu berada dalam lindungannya. Selamat malam, shalom, berkah dalam. Terima kasih. Terima kasih Mas Gabriel. Malam ini memang menarik sekali ya. Terima kasih kepada Mbak Indri juga. Jadi apa yang dipaparkan merupakan satu permulaan ini kalau di dalam KCB ya, permulaan bahwa kita mulai menyoroti esoteri secara lebih maju lagi, yaitu dengan pemahaman New Age ya. Nah, sebetulnya kalau saya rinci, ini merupakan satu keterlibatan kognitif ya, keterlibatan pemikiran seseorang dalam memproses, menganalisa, kemudian memecahkan masalah ya. Ketika seseorang terlibat secara kognitif ini, mereka terlibat secara pemikiran kritis atau reflektif ya. Pemikiran kritis ini merupakan satu hal yang nantinya dibutuhkan adalah kesadaran, peninjauan tentang kesadaran. Ya, jadi nanti akan maju lagi, mudah-mudahan nanti teman-teman mulai memikirkan lagi bagaimana supaya esoterik keris ini selain yang konvensional sudah cukup matang ya, kemudian nanti ada yang sifatnya pemahaman New Age seperti tadi Ki Sunarto juga menyatakan bahwa New Age movement perlu ditingkatkan lagi. Saya kira terima kasih kepada Mbak Indri bahwa KCB ini semuanya volunteer ya. Saya tidak bisa memberi apa-apa kecuali nanti saya kirimkan buku kepada Gabriel juga ya, nanti Mas Gabriel saya kirimkan buku, saya minta alamat. Siap-siap Romo. Saya kirimkan buku-buku dari KCB ya. Oke, saya kira Zoom akan berlanjut lagi nanti
tema-tema ini akan saya ulang lagi dan kemudian akan saya intensifkan untuk semakin maju karena mau nggak mau manusia itu membutuhkan satu pemikiran-pemikiran yang sifatnya esoteri. Saya kira gitu. Saya tutup acara ini. Selamat malam. Salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu, rahayu, rahayu.